Ya, baik. Pada video kali ini saya akan mencoba ya mereview saham top gainer, yaitu bank, kemudian Edge dan KPIG ya. Hari ini top gainer 16 Februari 2021 ya. Jadi ini saya menyebut ini ada fenomena baru nih ya. Fenomena baru di mana harga saham IPO ya, terutama untuk bank yang dan teknologi yang ya bisa disebut sudah tidak biasa atau abnormal ya, karena ini sudah tidak bisa masuk hitung-hitungan keuangan lagi ya. Jadi gimana nih apa menjelaskannya ya? Di mana harga-harga saham bank ya, terutama yang bank bank baru yang sedang ataupun akan melakukan eh, digital banking ya, mengembangkan bank digital ini melejit luar biasa ya. Sebagai contoh kita ambil satu yang baru IPO yaitu Bank Net Indonesia Syariah atau bank ya. Ini tidak ada berhentinya untuk naik ya. Sejak sejak listing tanggal 1 Februari terus melesat arah terus ya, dan baru disuspend kemarin 2 hari yang lalu tanggal 11 Februari, disuspend tidak ada perdagangan sehingga hari berikutnya dibuka suspend langsung melejit lagi arah kembali ya. Nah ini mungkin perlu apa namanya menarik untuk dikaji apakah memang valuasinya sebegitu besar, segitu tingginya ya, atau memang sekarang ada fenomena baru bahwa harga bank apa namanya harga bank itu memang luar biasa apa, terutama bank-bank kecil yang IPO atau bank-bank kecil yang diakuisisi oleh konglomerasi besar ya. Ya, ini menarik kita cermati ya. Jadi dibandingkan valuasi bank-bank konvensi yang sudah listing sebelumnya, Bank BRI ya, ya bank yang sekelas Bank Mandiri, Bank BCA dan sebagainya itu ya. Itu kalau kita lihat misalnya katakanlah BBRI lah yang mungkin bank yang sudah demikian mapan dan cukup besar ya. Itu PBV paling sekitar 2,9 sampai 3 lah ya. Dengan nilai bukunya 1616. Sementara bank misalnya Arto ya, yang bank jago yang diakuisisi oleh Gojek ini PBV-nya 60 kali lipat ya. Jadi ini pertama ada dua kemungkinan ya. Jadi memang ini karena tidak liquid sehingga seperti saham Arto ya, ini gampang untuk ya mungkin apa namanya diangkat ya, harga sahamnya naik melejit terus ya Arto ini ketika sudah diakuisisi Gojek. Dan tadi PBV-nya kalau mengacu ke laporan keuangan mana September 2020 ini PBV-nya 66 kali lipat ya. Jadi sudah nggak wajar lah ya. Kemudian bank ya, bank juga yang lagi IPO ini, Bank Net Indonesia Syariah. Kalau kita hitung PBV-nya ya berdasarkan hitungan dari prospektus, ekuitas sebelum IPO 655 miliar dengan lembar saham 8 miliar lembar. Kemudian IPO dan dana 515 miliar sebelum dipotong biaya-biaya ya. Dengan menerbitkan 5 miliar lembar sehingga total ekuitasnya 1,1 triliun dengan lembar saham 13 miliar ya. Artinya sebenarnya nilai buku daripada bank itu adalah 89 per lembar. Sementara tadi tanggal 16 Februari di perdagangan lastnya adalah 1120. Jadi PBV-nya 13 kali ya. Apakah mau mengikuti apa? Apakah mau mengikuti apa namanya? Misalnya Alto tadi ya sampai 60 kali ya, apa PBV-nya gitu ya. Wah, ini sudah apakah memang ada fenomena baru atau ini memang karena tidak liquid sehingga mudah untuk diangkat ya. Ini yang perlu perlu diperhatikan dan
berhati-hati untuk investor masuk di bank ya. Ya artinya sangat ya mungkin hitung-hitungan terkait dengan PBV untuk bank-bank kecil seperti ini yang tidak liquid ya, barangkali tidak bisa mengacu ke PBV 2 sampai 3 kali daripada nilai bukunya seperti Bank BRI tadi ya. Nah, di sini ada fenomena dan gejala baru ya. Barangkali ini perlu dicermati juga oleh para ahli keuangan dan pasar modal ya. Jadi ada fenomena baru bahwa harga bank ya, harga bank-bank kecil yang baru IPO atau katakanlah diakuisisi oleh perusahaan besar itu PBB-nya sudah tidak bisa mengacu kepada ya 2, 3 sampai 5 lah. Ini sudah 13 kali ya. Atau ya mungkin ini diangkat nanti kalau dibanting dijatuhkan ya cukup ini juga ya. Jadi ya beresiko ya. Artinya di sini investor perlu mencermati sama investor retail ya. Kehati-hatian dalam membeli sebuah saham yang baru IPO. Karena kalau kita lihat broker summary-nya hari ini 16 Februari 2021 ini ya sudah distribusi ya. PO 200.000 lot, YP 108.000 lot ya. MG 105.000 lot. Nah, ini tentunya hati-hati juga yang membeli di harga 1120 ya. Ya karena bursa memang sebenarnya hanya ARB kan cuma 6%. Jadi memang kalau di ARB kan juga berhari-hari nih karena terlalu tinggi sekali apa namanya? Kenaikan bank ini ya. Ya khawatirnya nanti ketika euforia IPO sudah selesai dan katakanlah ARB itu dicabut menjadi 30% kembali dan rontok ya ini yang mungkin akan merugikan daripada pemegang saham publik atau katakanlah pemegang saham yang beli di atas ya. Jadi saya kira untuk bank dari valuasinya ini sudah tidak masuk apa namanya hitung-hitungan keuangan ya. Jadi PBV-nya 13 kali, harganya sangat tinggi 1120 ya. IPO di kisaran 100 tapi sekarang udah naik 10 kali lipat atau 1000% ya. Wah ini yang luar biasa dan saya kira para investor perlu hati-hati di dalam membeli yang apa namanya saham-saham yang sudah terlalu tinggi ya. Ya itu perlu kehati-hatian kita di dalam membeli saham yang terlalu tinggi ya. Ya nanti misalnya ARB-nya sudah dicabut ke normal kembali dan katakanlah bisa turun 30% dalam sehari ya. Ya mungkin juga akan bisa turun. Artinya ini hati-hati untuk investor yang membeli pemegang saham yang membeli saham bank di harga cukup tinggi ya di kisaran 1000-an. Ya itu pertama untuk saham bank. Kemudian saham kedua adalah Edge ya. Ini juga sama. Edge juga naik terus tapi memang volume sangat kecil ya. Volume hanya ya puluhan sampai 1.500 ya lot ya. Sangat kecil dan ya kalau seperti ini sih memang gampang untuk dinaikkan ya, gampang digoreng ke atas karena ininya sangat kecil ya volume transaksinya. Jadi Edge ya ini juga perlu di kehati-hatian investor dan apa namanya yang beli di harga tinggi ya. Karena kalau hitungan valuasinya juga tidak masuk ya. Ekuitas sebelum IPO 352 miliar, kemudian dengan lembar saham 323 juta lembar. Kemudian IPO mendapatkan dana 595 miliar ya. Dan laba apa namanya jumlah lembar saham yang dikeluarkan 80 juta lembar ya. Sehingga setelah IPO dapat ekuitasnya 948 miliar dengan lembar saham 404 juta ya. Sehingga nilai buku sekarang adalah 2.347 ya. Nah, dengan harga yang tadi 21.900 ya, ini sudah tidak masuk hitung-hitungan keuangan ya. Jadi PBV-nya 9 kali ya. Jadi sudah
naik juga 10 kali lipat ya, hampir 10 kali lipat. Jadi ya, ini hati-hati juga untuk investor yang beli saham Edge ya. Karena harga sahamnya sangat tinggi dan kalaupun nanti turun ini bisa lumayan apa potensi kerugiannya ya, walaupun nilai transaksinya tidak terlalu besar ya. Namun ya seperti ini yang sebenarnya harga-harga wajar, apa namanya, harga wajar atau harga saham yang kurang mencerminkan nilai valuasinya ya. Ya, ini hati-hati untuk bank, Edge dan saham-saham IPO yang lain ya. Sebenarnya sudah kami bahas juga Alto gitu ya. Alto book value-nya atau nilai PBV-nya sampai 60 kali lipat ya. Mungkin ini juga terlalu tinggi ya menurut kami ya. Tapi ya makanya ini ditunggu dulu untuk performan daripada laba bank-bank yang diakuisisi oleh Gojek ya, oleh emiten besar untuk IPO ini apakah memang setinggi itu gitu ya. Artinya setelah IPO kemudian harga sahamnya melejit, pada laporan keuangannya juga mungkin tidak terlalu kinclong sekali ya, mungkin biasa-biasa saja ya. Nah, ini yang perlu kita apa namanya? Perlu kita perhatikan para investor, jangan terlalu apa namanya? Terlalu nafsu untuk membeli saham-saham yang sudah naik terlalu tinggi ya. Karena kalau high risk high gain ya, artinya di sini ada potensi high risk juga, ada potensi penurunan kalau nanti ini tidak sesuai dengan valuasi yang wajar ya. Ya, satu lagi saham KPIG ya. Ya ini sudah kami bahas di video kami sebelumnya. Memang MNC Land mendapatkan apa namanya status sebagai kawasan ekonomi khusus ya di MNC Lido City. Ya ini satu kawasan yang akan dikembangkan oleh MNC Land ya. Ini 2 hari ini MNC sudah melejit ya 2 kali arah. Dan memang kemarin sudah kami rekomendasikan beli di buy di kisaran 120 sampai 130-an dan hari ini melejit 184 ya ini. Ya ini juga target kami memang untuk MNC cukup tinggi ya, walaupun tadi sempat kami profit taking sebenarnya di 184 ya, tapi masih cukup kuat juga untuk buy-nya ya. Jadi kemungkinan besok masih bisa melanjutkan kenaikan ya. Dengan target MNC Land kami targetkan bisa ke 300 ya dalam jangka menengah panjang sebenarnya. Ya, tapi ini sudah naik cukup tinggi ya sebenarnya dengan apa? MNC Land ini karena MNC nilai bukunya sebenarnya juga cukup masih jauh ya 283, maka kami berani menargetkan untuk MNC Land ini kisaran 300 sampai 400 ya untuk ke depan ya. Kalau proyek daripada MNC Lido bisa berjalan, kemudian mulai menarik wisatawan gitu ya. Ya MNC bisa target ke 300 sampai 400 ya. Ya, ini mungkin jangka menengah panjang tapi ya barangkali bisa untuk tabungan, untuk apa namanya? Prospek investasi yang bagus ke depannya. Dan secara apa? Secara teknikal ya memang terjadi apa namanya? Potensi uptrend ya untuk MNC. Jadi kami memang rekomendasi buy MNC dan apa namanya? Dengan potensi saham sampai 300 rupiah per lembar ya. Ya, itu jadi ada 3 saham yang kita review. Mungkin teman-teman yang berminat untuk bergabung di klub member syariah, silahkan kami bisa apa namanya mengisi formulir yang ada di bawah ya. Dan untuk mendapatkan update-update daripada saham-saham pilihan top gainer ya. Alhamdulillah para member yang telah bergabung cukup puas ya. Terima kasih kami ucapkan yang telah bergabung dan semoga tetap bisa profit dan berkah ya dari investasi kita di saham syariah ya. Demikian sahabat saham syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.